Bab 3861-3865. Pergi. Yehi segera berkata, para bajingan ini berhantu, kita harus menghadapinya. Hahaha, Muyun, jangan bilang padaku. Aku sangat berharap kamu adalah sepupu besar kami sekarang. Hahaha, Muyun mendengar kata-kata itu dan tersenyum tak berdaya. Aku adalah kakakmu. Ketiganya meninggalkan gunung dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya, sebuah kota muncul di hadapan mereka. Tembok kota yang megah terbentang. Saya tidak tahu panjang timur dan barat. Tembok kota ini bertumpuk dengan batu-batu besar, megah dan menjulang tinggi, membuat orang merasa luas dan kokoh. Saat ini, tidak sedikit sosok yang keluar masuk gerbang kota. Di antara mereka, tidak jarang mereka yang mendominasi wilayah tersebut. Reruntuhan suci Xiao Yao disebut Xiao Changlan, yang bukannya tidak masuk akal. Di alam surga lainnya, alam dominan mungkin jarang terlihat. Namun, tidak jarang di sini berkumpul berbagai kekuatan dari seluruh langit dan semua suku untuk menguasai wilayah tersebut, terutama kota-kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Ketiganya membayar batu Tianyuan dan memasuki kota. Tempat ini disebut kota Siuan. Ini adalah salah satu dari ratusan kota berkebangsaan Tuoba dengan populasi lebih dari 10 juta. Ketika ketiganya berada di sebuah restoran, Ye Fu berkata perlahan, reruntuhan suci Xiao Yao, 7 keluarga, masing-masing menguasai tidak kurang dari 100 kota dengan populasi puluhan juta. Kota-kota ini semuanya memiliki susunan transmisi dan seniman bela diri dari semua sisi. Petik 2. Jadi, ada juga orang dari klan Yemu. Ya, Ye Fu berkata lagi. Namun, sama seperti Ye Xiaofu, itu tidak dapat memainkan peran apapun dalam menghubungkan surga. Jika kita pergi, kita akan ditemukan dan bahkan melibatkan mereka. Kali ini, Fei Huang Sensong berbeda dari masa lalu. Beberapa keluarga besar dan masyarakat di berbagai kota mungkin tidak memiliki kekuatan yang tinggi. Namun jika mereka terbunuh, semua keluarga akan menyelidikinya sepenuhnya. Inilah sebabnya Ye Fu dan Ye Yi sangat lega dan pergi ke kota Jiujun. Namun kali ini jelas berbeda. Penduduk Fei Huang Sensong memiliki mata merah untuk membunuh mereka. Tidak ada biaya sama sekali. Tapi jangan khawatir, setiap kota besar memiliki berbagai saluran untuk menjual informasi. Saat kita menyerahkan catatan cermin pemulihan jiwa di tangan kita, seluruh kota Siuan benar-benar gempar. Kota Siuan didominasi oleh yang kuat orang-orang berkebangsaan Tuoba. Petik 2. Setelah berita itu menyebar, tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang Tuoba akan mengirim orang untuk menanyakan secara detail. Muyun mengangguk ketika dia mendengar pidatonya. Cermin yang bangkit, bersama dengan promosi dan publisitas mereka, hampir. Pencuri itu ingin melakukan hal seperti itu sebelumnya, tapi dia tidak punya kesempatan. Kali ini, dia akhirnya bisa bersenang-senang. Hati-hati, beritanya akan dirilis. Jangan tinggalkan ekormu dan ketahuan. Jadi begitu, kata Ye Yi sambil meninggalkan restoran. Muyun dan Ye Fu tinggal di restoran setelah makan. Kota Siuan sangat besar sehingga klan Jiwa dan Fei Huang Sensong sebagian besar ditempatkan di kediaman klan Ye di sini dan di sekitar susunan transmisi kota Siuan. Tidak mungkin seseorang memantau seluruh kota Siuan kapanpun dan dimanapun. Saat matahari terbenam, Kamui kembali. Ye Fu dan Muyun yakin tidak ada yang mengikuti mereka, jadi mereka sangat lega. Tunggu besok, Ye Yi berkata dengan percaya diri. Keesokan harinya, pada siang hari, ketiganya turun untuk makan malam. Di aula, banyak seniman bela diri berkumpul. Berita besar, berita besar. Laoling, berita besar apa? Kamu bersemangat sekali. Klan Tuoba, dua Tianjiao, Tuoba Yao dan Tuoba Liang terbunuh. Mendengar hal itu, orang-orang tertawa dan tidak peduli. Sebagai tuan dan anak-anak keluarga di selatan kita, apa yang aneh kalau orang Tuoba tidak bisa mati setiap tahun? Ya, mendengar ini, Ling Tua buru-buru berkata, kali ini berbeda. Kematian dua murid Tong Tianjing sangat serius dan dibunuh oleh orang-orang Fei Huang Sensong, dan direkam oleh orang-orang yang memiliki alat pembatas, yang telah menyebar sepenuhnya.
Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengubah wajahnya. Laoling, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak percaya, pergi dan lihat sendiri. Tiba-tiba, banyak orang meninggalkan aula satu demi satu. Yei tersenyum dan berkata, sepertinya sudah jadi. Ya, Muyun mengangguk dan berkata, sudah waktunya kita pergi. Hal selanjutnya tergantung pada bagaimana orang Tuoba menghadapinya. Jangan khawatir, Yei berkata sambil tersenyum, tingkat wilayah Tongtian. Jika penjaga bela diri keluarga umum baik-baik saja, jika murid keluarga tiba di wilayah Tongtian, status mereka akan berbeda. Mereka dibunuh dan diiklankan. Memang benar bahwa keluarga Tuoba tidak melakukan apa-apa. Sayang sekali, ketiga pria itu berkemas dan meninggalkan kota Siwan. Saat ini, kota Siwan berada di kediaman penguasa kota. Melihat rekaman gambar di bola kristal di depannya, Tuoba Yingtian, yang terletak di kursi pertama, memiliki wajah yang dingin dan mengerikan. Brengsek. Saat ini, Tuoba Yingtian bangkit dan berteriak, saya membunuh murid Tuoba kami di dekat kota Siwan dan diiklankan. Bukankah ini wajah Tuoba, Mas Wan? Penduduk Fei Huang Sensong terlalu lancang. Berlari ke reruntuhan suci Xiao Yao dan membunuh murid Tuoba mereka. Terlebih lagi, secara umum, ketika pencaksilat dari generasi yang sama terbunuh dalam suatu perkelahian, kelompok etnis besar tidak akan berkata apa-apa. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa anak mereka lebih rendah dari orang lain. Namun kali ini, Mas Wan membunuh anak-anak berkebangsaan Tuoba dengan menindas yang muda dengan yang tua dan mengandalkan kekuatannya untuk mengintegrasikan surga. Itu penuh kebencian. Yang mulia, di bagian bawah, seorang komandan berkata, prioritas utama bukanlah mempedulikan hal ini, tetapi menyampaikan berita tersebut kepada keluarga sesegera mungkin. Jika tidak, jika ini terjadi di kota Siwan, Anda mungkin juga terlibat. Begitu dia mengatakan ini, Tuoba Yingtian tiba-tiba mengubah penampilannya. Sekarang, Tuoba Yingtian berteriak, segera kirim beritanya kembali. Pada saat yang sama, sebarkan semua pejuang yang ada di kota Siwan untuk menemukan jejak Mas Wan dan lainnya. Ya, ketika saatnya tiba, kota Siwan menjadi ramai. Dan kegembiraan itu berangsur-angsur berpindah ke markas kebangsaan Tuoba dan lokasi klan, Mocheng. Untuk sementara waktu, seluruh bagian selatan reruntuhan suci Xiao Yao menimbulkan keributan. Pada saat yang sama, Mas Wan dan orang lain berkumpul bersama Mas Zuo, Mayan dan tetua Rong Tianjing lainnya. Mas Wan, ada apa denganmu? Mas Zuo tampaknya memiliki rambut merah dan temperamen yang panas. Dia berteriak, hanya beberapa anak laki-laki yang terhubung dengan surga dan mengubah surga, tetapi mereka masih memiliki pegangan. Di antara kekuatan-kekuatan besar, yang kuat membunuh yang lemah dari waktu ke waktu. Namun, jika tidak ditemukan, kekuatan besar hanya bisa mengenali penanaman tersebut. Tapi ketahuan adalah masalah lain. Saat ini, Mas Wan juga mengalami sakit kepala di wajahnya dan berkata, tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Mas Wan menjadi dingin dan memarahi, pasti itu yang tiga bajingan. Ketiga bajingan itu, Mas Wan sangat marah saat ini. Bahkan beberapa kekuatan kelas 1 tidak dapat menemukan harta karun seperti cermin. Pemulihan roh, rekam adegan saat itu dan simpan. Perangkat batas level ini sangat jarang ditemukan. Saat itu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun hasilnya dicatat. Terlebih lagi, dia bukanlah orang biasa yang bisa menghindari penjelajahan surga lelehnya. Ye Fu, Yei, Muyun, Ma Zuo juga terkejut saat itu. Siapa lagi selain mereka? Mas Wan sedang menahan napas di dadanya saat ini. Awalnya, mereka hanyalah tiga tikus kecil yang melarikan diri dalam kebingungan, namun kini mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sulit untuk menelannya. Pada saat ini, Muyun, Ye Fu, dan Yei meninggalkan kota Siwan dan menuju ke utara. Dalam keadaan seperti itu, penduduk Fei Huang Sensong terlalu sibuk untuk menghadapinya. Ketiganya terus bergerak dan pergi dengan cepat. 3 hari kemudian, tiga sosok berhenti di padang rumput.
Sekarang, orang-orang Fei Huang Shenzong itu harus minum sepoci. Bagaimana orang Tuoba bisa menyerah ketika kehilangan muka? Itu benar, Ye Fu juga berkata sambil tersenyum pada saat itu. Setelah mengejar kita begitu lama, akhirnya bau mulut. Muyun tampak berhati-hati saat ini. Muyun, ada apa denganmu? Kami sedang diawasi, kata Muyun langsung. Diawasi, mustahil. Mereka tiba di sini tanpa bahaya apapun. Namun, ketika kata-kata Demuyun jatuh, sesosok tubuh muncul perlahan di depan padang rumput saat itu. Jiwa itu gelap, jiwa itu gelap. Ye Fu dan Kamui tercengang. Ini berhantu, bukan hanya dia. Muyun adalah suara yang dalam saat ini. Saat ini, 4 sosok di belakang muncul. Tuo Bayu, melihat sosok di antara keempatnya, Ye Fu berkata dengan keras. Tak kusangka namaku masuk ke telinga Nona Yev. Seru sekali. Saat ini, Tuo Bayu tersenyum bagaikan angin musim semi. Tuo Bayu, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ye Fu berkata lagi, Fei Huang Shenzong membunuh orang Tuobamu kali ini. Kamu lebih tahu dariku tentang hubungan antara keluarga jiwa dan Fei Huang Shenzong. Sekarang, satukan jiwa untuk membunuh kita. Ketika Tuo Bayu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, keluarga Tuoba dan keluarga jiwa tidak memiliki kebencian yang mendalam. Meskipun saya seorang Tuoba, saya harus memikirkan diri saya sendiri. Jiwa gelap itu murah hati dan memberiku harga yang tidak bisa aku tolak. Tentu saja, aku tidak mau menyerah. Saat ini, Ye Fu terlihat kedinginan. Benar-benar bergelombang di sepanjang jalan. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Ye Yi bersenandung saat ini. Aku sangat marah. Seperti tikus yang menyeberang jalan, dia diteriaki dan dipukuli oleh semua orang. Orang-orang Fei Huang Shenzong, orang-orang dari klan jiwa, dan sekarang orang-orang dari klan Tuoba terlibat. Jiwa itu gelap, langitnya berat, begitu pula pendidikan Tuoba. Hanya 2 orang. Saya bisa menjerat mereka. Ketiganya, Ye Fu memandangi anak-anak dari 3 keluarga Tuoba lainnya dan berkata perlahan, 1 putaran 10 kali dan 2 putaran 9 kali. Muyun tersenyum pahit dan berkata, terserah kita. Apakah Anda bisa? Tidak, kamu bisa. Muyun muncul dengan pedang patah di tangannya, dan berkata dengan lemah, jika tidak, kami sibuk sampai sekarang. Semua upaya kami sebelumnya sia-sia. Bagus. Saat ini, kamu Fu mengangguk. 3 orang menghadapi 5 dan langsung dibagi. Selama periode waktu ini, ketiganya memiliki pemahaman yang diam-diam. Saat ini, berlari jelas mustahil. Saat Sua menaiki pesawat, Ye Fu langsung memegang pedang ilahi dan membunuhnya dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, jiwa terasa dingin. Telapak tangannya terkepal, dan langit dipenuhi gas hitam. Tuo Bayu langsung membunuh Ye Fu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 orang merencanakan, 2 orang secara alami. Mengerti. Namun, meskipun Ye Fu adalah surga ganda, dapatkah dia menolak kombinasi kegelapan jiwa dan pendidikan Tuoba? Belum tentu. Raungan keras terdengar pada saat ini. Ketiga pria itu segera bertempur, dan potongan padang rumput terbalik di padang rumput tersebut. Muyun dan Ye Yi, yang satu memegang pedang, memandang 3 orang di depan mereka. Ini benar-benar menantang batasnya. Ye Yi berkata dengan enggan, dulu, hanya ada 1 orang yang mengubah langit menjadi 10 kali, itu sudah cukup bagi kita berdua. Sekarang, ada 2 orang lagi yang mengubah langit menjadi 9 kali. Apakah Anda berhasil atau tidak, Anda harus bekerja keras. Dalam beberapa bulan terakhir, Muyun belum mengambil 1 inci pun. Jaraknya hampir 50 meter untuk mendominasi 4 tingkat surga. Jika Anda membunuh 3 orang, melahap esensi, ki dan roh, dan mencapai 5 level, itu tidak menjadi masalah. Bisa atau tidaknya tergantung pada saat ini. Pada saat menaiki pesawat, keduanya terbunuh. 8 dan 4 aspek transformasi surga dihadapkan pada 2 aspek 9 dan 1/10 transformasi surga. Muyun tidak punya omong kosong saat ini. Dalam sekejap, segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi langsung diluncurkan. Di bawah penutup segel besar, aliran nafas ketiga orang itu ditekan. Oven langit dan bumi terpanggang, dan naga magma meraung, menyebabkan masalah bagi ketiga orang itu.
Pada saat ini, kekuatan serangan Yi dilepaskan. Ledakan. Untuk sesaat di langit dan bumi, badai pertarungan 8 orang melanda seluruh padang rumput. Saat ini, langit berubah. Pertempuran untuk mendominasi wilayah pada awalnya berdampak besar. Ye Fu menggunakan pedangnya dan membunuh mereka. Mereka heroik dan kuat. Mereka berani membunuh bersama. Kekuatan mereka tidak lemah. Tetapi untuk sesaat, mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Mu Yun dan Ye Yi tidak diragukan lagi ditekan. Sebelumnya, keduanya bekerja sama untuk menangani Hua Tian Shizong, yaitu mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membunuhnya. Sekarang, dengan dua lagi, tekanannya tiba-tiba meningkat 3 kali lipat. Suara gemuruh terdengar saat ini. Seluruh tubuh Mu Yun pecah sepenuhnya. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. Ketika sebuah pedang keluar, pedang itu luar biasa sejauh ratusan mil, seolah-olah menghancurkan dunia. Orang di depannya adalah orang yang memegang tombak dan menusuknya untuk menghancurkan pedang Qi. Ketiga orang ini bekerja sama dengan baik. Pada saat ini, Ye Yi ditekan oleh 10 kematian besar Hua Tian itu. Mu Yun dihadapkan pada transformasi ganda langit dan bumi. Keduanya terpisah, namun sangat sulit untuk bekerja sama. Mu Yun melihat pemandangan ini dan tahu di dalam hatinya bahwa jika dia terus seperti ini, ketiganya berada dalam bahaya. Anda tidak bisa menundanya. Mu Yun memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan cahaya tiba-tiba berubah di matanya. Saat ini, pintu reinkarnasi tiba-tiba muncul. Jalan Tai Chi. Dalam sekejap, mata hitam dan putih muncul pada saat ini. Dua sinar cahaya langsung memaksa orang dengan tombak di depannya. Saat mendaki waktu, mata Kaisar Chang dan mata Kaisar Kuning bekerja sama, dan kerangka waktu ditetapkan dalam sekejap, dan pusaran ruang angkasa terbunuh dalam sekejap. Pria yang mengubah surga menjadi 9 senjata berat mengguncang Tuhannya dalam sekejap dan ditusuk oleh Mu Yun dan menembus perutnya. Jeritan terdengar, dan yang lainnya, yang berbobot 9, langsung mendekat pada saat itu. Mu Yun mengangkat tangannya. Kekuatan 10.000 sumber, kepalan 10.000 yuan. Tinju itu meraung dan mengguncang pria itu. Saat ini, Mu Yun hanya merasakan sakit di lengan dan patah tulang. Temui murid-murid. Tuo Baku. Pria itu terkekeh, mati. Mu Yun tampak sedikit berubah saat ini. Yang lainnya terluka di bagian perut tetapi dia tidak terluka parah dan efektivitas tempurnya masih ada. Memegang sisa pedang di tangannya, cahaya berkedip tubuh pedang meledak setelah 4 kali penempaan, dan pakaian Dewa Kuning pucat mengembun. Sekali lagi, selama Anda bisa menyakiti keduanya, Anda akan punya kesempatan untuk bekerja keras. Jalan Tai Chi, garis ganda hitam putih, muncul kembali. Saat ini, cahayanya padam dalam sekejap. Murid yang memegang pisau, sekarang dia mendengus dingin dan menebas dengan pisau. Namun, cahayanya tidak menyebar dan mati lagi. Murid pemegang pedang, dengan pandangan berubah, bergegas kembali, tetapi masih terluka oleh cahaya matanya di jalan Tai Chi. Mu Yun merasa lega melihat adegan ini. Centang setetes, darah jatuh ke tanah. Mu Yun tampak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Antara darah yang berdetak dan berdetak, perasaan kesemutan ditransmisikan ke matanya, dan pintu reinkarnasi di belakangnya secara bertahap meredup pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Yun terkejut. Ini adalah kedua kalinya berlatih cara Tai Chi. Namun, sepertinya bodinya tak sanggup menahan beban tersebut. Apakah karena Tai Chi terlalu sering berlatih akhir-akhir ini? Mu Yun bertanya dan menjawab sendiri saat ini. Sua. Pada saat ini, sebuah suara memecah udara dan terdengar dalam sekejap. Pemuda dengan tombak membunuh lagi pada saat ini. Mu Yun kan mengelak dan tertusuk tombak di bagian perut dengan darah terus mengalir. Bocah bau, gerakanmu sangat kuat tapi, menurutku kamu tidak tahan. Pemuda itu mencibir, dan roh pembunuh itu memadat. Mu Yun memegang pedang patah dan membunuhnya dalam sekejap. Seorang pria lain juga terbunuh saat ini. Masih sulit bagi keempat tuan untuk menghadapi dua alam surgawi. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Pada saat ini, tubuh Ye Yi tiba-tiba mundur. Pada saat ini, roh pembunuh pemuda di depannya,
yang berubah menjadi 10 alam surga, memadat dan meletus menjadi suasana yang menakutkan. 8 tingkat surga Yeihua benar-benar tidak dapat didukung saat ini. Pada saat ini, Muyun memegang sisa pedang dan meledakkan pedangnya untuk menutupi langit dan bumi melawan mereka. Kamu Yi, aku baik-baik saja, Yi meraung dan berkata, hati-hatilah terhadap dirimu sendiri. Saya mengerti. Pada saat ini, Muyun memegang pedang yang patah, dan pedang Qi terkandung di tubuhnya. Saat ini, menghadapi serangan kedua orang itu, Muyun sudah mengalami kemunduran. Namun, Muyun tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Begitu dia berniat mundur, dia akan mati. Hanya pedang di tangan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, saat ini, reputasi memegang pedang sisa menjadi semakin cerah. Pedang Qi yang kuat di tubuh Muyun menjadi semakin kuat. Pemusnahan kosong dan penguburan matahari dan bulan. Minuman rendah terdengar saat ini. Jurus ke-6 adalah rumus membunuh kosong dan mengubur pedang dewa. Pedang kekosongan, matahari dan bulan jatuh. Ketika pedang Qi meletus tubuh Muyun langsung terangkat. 4 badan pedang palsu. Saat ini, dia bergegas keluar sebentar. 5 penempaan. Tubuh penempaan pedang kelima pecah pada saat ini. Membunuh. Dalam sekejap, pedang Qi menyapu dunia dan menghancurkan kehampaan. Lalu robek ada 2 sosok. Tubuh 2 seniman bela diri yang mengubah 9 alam surga terkoyak berubah menjadi tetesan darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Muyun berdiri di udara, dan 5 tubuh pedang yang menjulang muncul di sekelilingnya. Ubah pedang menjadi tubuh, dan pedang Qi membubung ke langit. 5 tubuh pedang palsu, ditambah dengan kekuatan membunuh dan mengubur matahari dan bulan secara palsu. Dia langsung membunuh 2 Hua Tian Jiaochong yang terluka. Pada saat ini, Muyun bernapas. Bang, suara ledakan yang dalam tiba-tiba terdengar pada saat ini. Tubuh Yi dipukul mundur lagi, dan seteguk darah muncrat. Bersenandung. Pemuda berkebangsaan Tuoba, yang mengubah langit menjadi alam 10 kali lipat, mendengus dingin, memegang palu, dan langsung menghancurkannya pada saat ini. Bang, sebuah ledakan besar terdengar. Palu melepaskan sinar kuning pucat dan membunuh Yi. Pada saat ini, Muyun mengayunkan pedang patah itu dengan telapak tangannya. Sebuah pedang ditembakkan dan membelokkan berkas cahaya. Hah, pemuda itu memandang Muyun dengan sedikit terkejut. Tubuh pedang adalah tingkat tertinggi dari pendekar pedang. Dapat dikatakan bahwa peningkatan ilmu pedang dan gerakan pendekar pedang itu sendiri sangatlah berlebihan. Tubuh Muyun dikelilingi oleh 5 tubuh pedang, yang juga melambangkan 5 tubuh pedang yang ditempa. Pemuda itu memandang Muyun dengan sensor. Apakah kamu baik-baik saja? Muyun berbicara langsung. Saat ini, dada Yi tenggelam, tulangnya terbuka, dan dia berlumuran darah. Dia mengeluarkan seteguk dahak darah dan berkata, saya tidak bisa mati. Dalam hal itu, Muyun berkata, orang ini tidak lebih sulit dihadapi daripada jiwa Xiaoran dan Zonghong. Ini lebih buruk. Kita bisa bekerja sama dan membunuhnya. Bagus. Menghadapi arogansi Muyun dan Yi, pemuda itu tampak pucat beberapa kali dan meledak dengan palu. Mati. Setelah minum sepatah kata pun, Muyun dan Yi berada pada saat ini. Tetapi sosok mereka terbelakang. Roh pembunuh di mata mereka mengembun, dan kekuatan Tao di tubuh mereka meletus. Boom. Raungan keras terdengar pada saat ini, dan bumi langsung terkena palu ke dalam lubang yang dalam, dan retakan menyebar hingga ratusan mil. Serangan utamaku, Muyun berkata pada saat ini, kamu bekerja sama denganku. Meski aku tidak senang, sepertinya memang begitu. Kata Yi, dan sosoknya sedikit mundur. Muyun berdiri di depan sekarang. Tubuh pedang 5 tempa, pengalaman yang sama sekali berbeda. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. Sepatah kata jatuh, dan Muyun mengambilnya dengan pedang. Ketika Ki pembunuh di dalam tubuh mengembun, kekuatan yang melonjak berfluktuasi. Dalam sekejap, itu seperti pedang Muyun, yang benar-benar berisi gunung dan sungai. Gunung-gunung bergulir dan sungai-sungai mengalir. Pedang Ki digulirkan, dan Ki yang agung dilepaskan. Mati. Pada saat ini, palu muda itu mengeluarkan kekuatan sucinya. Ketika diayunkan dengan palu,
Gunung, sungai, matahari dan bulan seolah-olah akan hancur. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Tubuh Muyun mundur dan jatuh ke tanah. Muyun, saya baik-baik saja. Namun, saat berikutnya, tubuh Muyun melayang ke udara dan berteriak, "Jangan khawatirkan aku tidak bisa mati." Muyun benar-benar tidak bisa mati. Langit dan bumi memanggang tungku, dan naga magma menyerang, tetapi tungku itu sendiri dapat membantu Muyun menahan serangan tersebut. Pedang itu kuat. Pertahanan pakaian Dewa Kuning pucat, dan sisik naga menutupi tubuh naga. Keempatnya mampu memberikan pertahanan yang kuat bagi Muyun. Pada saat ini, sosok Muyun melonjak lagi dan menembak dengan pedang. Yei tidak berbicara omong kosong. Dia menahan rasa sakit dan membunuhnya. Di sisi lain, jiwa gelap dan Tuo Bayu, 2 lawan 1, perlahan menekan Ye Fu. Kedatangan Ye Fu di Tong Tianjing memang benar, tapi dia tidak ahli dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Jiwa gelap dan Tuo Bayu adalah 2 orang, tetapi mereka memiliki kendali yang lebih baik atas seluruh surga daripada dia. Jika tidak, di sisi ini, Muyun dan Ye Yi menyerang secara bergantian, saling bertukar. Luka, pemuda dengan palu itu juga sedikit tak tertahankan. Ini tidak akan berhasil. Pada saat ini, Muyun dan Ye Yi bersandar bersama. Tukarkan cedera dengan cedera, dan akhirnya mereka menderita. Mengejanya, Muyun berkata, "Akulah penyerang utama, kamulah pembunuh utama." Ingat kesempatan terakhir, Ye Yi Shen fokus pada kepala. Pria muda dengan palu, melihat mereka sekarang, sangat berhati-hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diintimidasi sedemikian rupa oleh seorang anak laki-laki berusia 4 dan 8 tahun. Di klan Tuoba, dia juga merupakan kebanggaan surga. Itu hanya mencoba untuk mati dan membantumu. Saat itu, pemuda itu melangkah keluar dan palunya meraung. Menghancurkan ribuan mil, bumi bergemuruh ketika palu diayunkan ke bawah. Suara gemuruh terdengar saat ini. Antara Muyun dan Ye Yi, tubuh mereka semua terbelakang. Jalan Tai Chi. Pada saat ini, minumlah sepatah kata pun dan pintu reinkarnasi muncul kembali. Ketika jalan Tai Chi muncul kembali, mata hitam dan putih tampak keluar dari kekacauan, memberi orang perasaan bahwa mereka dilahirkan antara langit dan bumi. Membunuh. 2 sinar cahaya menyelimuti pemuda itu dalam sekejap. Namun saat ini, pemuda itu memegang palu dan melawan di depannya. Muyun tidak berkata apa-apa. Mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning meletus dalam sekejap, dan waktu semakin padat. Dia hanya sedikit menahan laju pemuda itu, dan pusaran ruang mengembun di belakangnya. Untuk sesaat, pemuda itu menjadi pucat pasi. Memegang sisa pedang sekarang, pedang itu juga terpotong. Pemusnahan kosong dan penguburan matahari dan bulan. Matahari dan bulan bersinar bersamaan. Pedang, potong di udara. Sambil memegang palu, pemuda itu langsung melompat ke udara. Tapi saat ini, Kamu Yi tampak seperti hantu dengan pedang. Pedang itu meraung dan memotong pinggang pemuda itu dalam sekejap. Ah, jeritan itu terdengar. Bahkan jika tubuh pemuda itu dipotong menjadi 2, dia masih mengeluarkan roh jahat yang sangat kuat saat ini. Ye Yi memarahi dengan keras pedang demi pedang, dan hentikan itu saat ini. Suara tiupan dan tiupan terdengar hingga pemuda itu terdiam. Saat ini, Kamu Yi terengah-engah dengan pedang di satu tangan. Mati. Ye Yi mau tidak mau bertanya. Seharusnya sudah mati. Pada saat ini, Muyun juga menjadi pucat dan berdiri diam dengan pedang. Ye Yi mengangkat kepalanya dan menatap Muyun, tapi wajahnya berubah saat itu. Kamu, ada apa? Matamu. Ye Yi menatap mata Muyun dan merasa tidak terbatas, kacau dan kehilangan pandangannya. Tapi pada saat ini, kesemutan tiba-tiba muncul di mata Muyun. Kemudian, terjadi kekacauan di depanku, seolah kabut tebal tidak bisa menyebar, menghalangi pandangan Muyun. Apa masalahnya? Ye Yi buru-buru membantu Muyun. Buta. Muyun kemudian berkata, mungkin itu konsumsi mata yang berlebihan. Pulihkan saja untuk beberapa waktu. Kali ini, lebih terang dari terakhir kali mata Kaisar menyatu. Setidaknya bukan tanpa kilau, tapi di depan kekacauan, seolah tertutup kabut dan tak bisa melihat 5 jari. Namun, meski begitu,
Ia hampir buta. Ye Yi memandang Muyun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Ye Yi ingat saat pertama kali melihat Muyun. Muyun buta. Sekarang, dia buta lagi. Hati Muyun. Jika ada pemikiran. Pada awalnya, pintu reinkarnasi tersembunyi di mata. Sekarang, pintu reinkarnasi dipaksa keluar, dan mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning menempati mata kiri dan kanan mereka. Hanya saja mata Kaisar Chang baik-baik saja, namun mata Kaisar Kuning tidak cocok dengan mata Kaisar Chang setelah integrasi. Kali ini, mungkin mata Kaisar dan Kaisar Kuning digunakan secara berlebihan, atau ada yang salah dengan pintu reinkarnasi. Muyun tidak yakin kenapa. Apakah ada pil lain? Jenis apa? Ye Yi tercengang. Ledakan ki dan darah. Muyun berkata langsung, jiwa gelap dan Tuoba masih ada di sana. Ye Fu tidak bisa menghadapinya. Ye Yi melihat ke sisi lain, mengatupkan giginya dan berkata, juga, jika kamu menelan pil ini sekali, kamu akan merusak fondasinya sekali. Semakin banyak kamu menelannya, semakin besar kerusakannya. Tidak ada apa-apa, Muyun berkata pada saat ini. Jika kamu kehilangan fondasimu, kamu memiliki kesempatan untuk pulih, tetapi jika kamu mati, semuanya sudah berakhir. Ye Yi menggigit giginya dan langsung mengeluarkan pilnya. Pil penyelamat hidup ini sangat berharga. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memperhatikan hal ini. Keduanya menelannya satu demi satu, dan darah mereka mengalir dalam waktu yang lama. Saya merasa bisa membunuh 10 orang lagi. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang aku hanya bisa melihat ke awan, tapi aku tidak bisa melihatnya secara langsung. 5 pedang palsu itu benar-benar terlihat seperti kekuatan luar biasa kakekku. Ye Yi berkata sambil tersenyum, seandainya saja kamu benar-benar putra dari bibi kecilmu. Ketika Muyun mendengar ini, dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, mereka bergegas keluar lagi. Pada saat ini, dalam menghadapi serangan kesuraman jiwa dan Tuo Bayu, Ye Fu selalu tidak bisa melarikan diri. Dia terjerat oleh keduanya, dan bahkan hampir mengalami kerusakan parah dari waktu ke waktu. Namun saat ini, jiwa gelap dan pendidikan Tuoba sedang tidak enak badan. Muyun sangat kejam sehingga kekuatannya pecah di sekujur tubuhnya. Bunuh dengan pedang patah, dan roh pedang menyapu. Saat ini, Ye Yi juga langsung membunuh. Saat ini, mereka tidak peduli. Mereka langsung ikut berperang, yang mengancam kesuraman jiwa dan pendidikan Tuoba. Jiwanya gelap saat ini, dan pandangannya dingin. Tuo Boyu, orang-orang yang kamu bawa kelihatannya tidak begitu baik. Pada saat jiwa gelap, dia tampak dingin dan berkata, 1 berubah menjadi 10 dan 2 berubah menjadi 9. Keduanya diselesaikan oleh Muyun dan Ye Yi. Ketika Tuo Boyu mendengar ini, dia tampak dingin dan berkata, kamu tidak memberitahuku bahwa kedua orang ini sangat aneh. Jika tidak aneh, apakah aku akan melakukannya sendiri? Jiwa itu dingin dan bersenandung. Pendidikan Tuoba semakin tertekan. Ketiga orang ini semuanya adalah teman dekat dalam keluarga dan dapat dipercaya sepenuhnya. Dia tidak membawa orang lain kali ini karena dia hanya mempercayai 3 orang di keluarganya. Namun akibatnya, kapal terbalik di selokan. Jiwa gelap berkata lagi, anak itu, matanya aneh, dan serangan ruang dan waktu yang meletus sangat sombong, jauh melampaui surga pada umumnya. Lagi pula pedangnya sangat kuat, dan memiliki tungku tripod serta segel besar. Semuanya adalah harta karun, jiwanya tidak jernih, dan tungku tripod adalah oven langit dan bumi. Dia setuju dengan Tuo Bayu bahwa dia akan mendapatkan oven di langit dan bumi dan mengembalikan segelnya kepada Tuo Bayu. Jika Anda memberitahu Tuo Bayu bahwa tungku tripod adalah oven surga dan bumi, Tuo Bayu tidak akan setuju. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Tuo Bayu bersenandung. Selanjutnya, keluarkan keahlianmu yang sebenarnya dan bayar sejumlah harga. Kamu harus membunuh mereka, atau kamu akan sia-sia kali ini. Aku tahu, jiwa itu gelap dan mematikan saat ini. Alasan mengapa dia bertahan pada Muyun adalah karena dia ingin mendapatkan harga terbesar sekalipun. Selain itu,
Anda tidak dapat memberitahu atasan dan orang kuat dalam keluarga. Jika tidak, dia tidak akan mendapat bagian dalam oven di surga dan di bumi. Namun hingga saat ini, hal tersebut semakin merepotkan sehingga membuat jiwa murung dan cemas. Selain itu, kemajuan Muyun juga terlihat di matanya. Sebelumnya hanya 2 kali lipat, tetapi sekarang hampir mencapai level kelima. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh Muyun mungkin bukan hanya senjata ajaib yang diperlihatkan saat ini, tetapi juga senjata ajaib yang membantu dalam budidaya. Pada saat ini, kamu Fu, kamu Yi dan Muyun tidak santai. Kamu Fu dan kamu Yi harus memanggil kamu Yusi sebagai saudara ipar mereka. Mereka melakukan kesalahan sebelumnya. Saya datang sebagai Muyun. Saya minta maaf. Saya akan memperbaikinya nanti. Sangat kecil kemungkinannya untuk melawan dan membunuh mereka berdua. Yefu berkata pada saat itu. Tetapi jika kita lari, mereka akan mengejar kita. Dia baik-baik saja. Bagaimanapun, alam ini lebih baik daripada kesuraman jiwa dan pendidikan Tuoba, dan dia masih bisa melarikan diri. Tapi Muyun dan Yeyi tidak bisa melarikan diri. Lihat siapa yang tidak bisa menahannya dulu. Muyun memegang sisa pedang dan berkata dengan tenang, saat ini, itu tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada kesabaran. Yeyi menegakkan tubuh saat itu dan berkata dengan suara, aku dikejar dan dibunuh dengan sangat menyedihkan akhir-akhir ini. Kali ini aku tidak akan melarikan diri. Saat ini, jiwa gelap dan Tuo Bayu memandang ketiganya dengan tatapan dingin. Jiwa itu gelap, ini tidak mudah. Tuo Bayu berkata dengan murung saat itu. Aku tahu, dengan dengungan dingin. Jiwa itu perlahan berkata, saya pikir Anda dapat melihat perangkat pembatas pada anak itu. Seberapa kuatkah itu? Anda juga memahami bahwa setelah membunuh 3 orang, kita berdua menjalankan jalan kita sendiri. Mungkin ribuan tahun kemudian, kita berdua akan menjadi penguasa tertinggi. Dalam keluarga kita masing-masing, kita semua adalah penguasa manusia. Apakah menurut Anda pantas untuk memperjuangkan hal-hal ini pada satu waktu? Jadi begitu. Tuo Boyu mengangguk saat ini. Nafas dalam tubuh meletus saat ini. Di antara kedua tangannya ada 2 bilah. Pada saat ini, ketika jiwa sedang gelap, telapak tangan digenggam, dan asap hitam tetap ada, berubah menjadi kapak yang panjang. Gagang kapaknya bersinar dengan cahaya gelap, namun bilah kapaknya berwarna merah darah, seolah-olah akan melahap darah manusia kapan saja. Saat ini, mereka sedang mengincar. Yefu, Yeyi dan Muyun melihat mereka dan tampak waspada. Pada saat menaiki pesawat, sosok mereka berubah menjadi bayangan sisa dan ditembakkan pada saat itu. Ledakan. Tubuh Yefu bergegas keluar saat ini dan bertabrakan dengan jiwanya. Saat ini, Tuo Bayu langsung membunuh Muyun dan Yeyi. Hati-hati. Sambil minum, Muyun menggoyangkan telapak tangannya dan langsung menebas angin. Pegang sisa pedang. Pedang Qi, mengamuk. Pada saat ini, Muyun terkejut menemukan bahwa meskipun matanya dikelilingi oleh kabut tebal, seperti orang buta, kekuatan indranya telah meningkat beberapa kali lipat. Muyun sangat gembira dengan ini. Kong, pedang panjang bertabrakan dengan bilahnya, dan tubuh Muyun jatuh ribuan kaki ke bumi. Muyun, seru Yeyi. Namun saat ini, Tuo Bayu telah terbunuh. Ini adalah proses transformasi untuk menghubungkan dan mengubah surga dan melampaui Tao yang dominan setinggi 100 meter. Tuo Bayu memegang sepasang pisau dan berkata dengan dingin, bahkan jika kalian berdua memiliki lebih banyak sarana dan kesenjangan alam yang kuat, kalian tidak bisa menang. Pedang kembar Tuo Bayu terus-menerus meledak. Saat mereka meraung, mereka memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Ketika raungan terus terdengar, Yeyi berhenti dengan satu pedang, tetapi mulutnya mengeluarkan darah. Oven langit dan bumi. Pada saat ini, tubuh Muyun muncul dari udara tipis, dan oven langit dan bumi jatuh pada saat ini. Naga lava, itu meraung. Pada saat yang sama, segel Kaisar Tiongkok Timur juga diubah menjadi segel besar dan langsung ditutup. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Saat ini, Tuo Bayu memotong naga magma dengan 2 pisau. Naga itu terisak dan separuh kepalanya terpenggal. Dan pisau lainnya,
Saat ini, langsung dipotong ke Dayin. Terdengar dentang. Saat ini, Muyun memuntahkan seteguk besar darah bercampur organ dalam. Oven langit dan bumi atau segel Kaisar Donghua adalah alat pembatas yang sangat kuat. Namun, Muyun hanyalah 4 alam yang mengubah surga. Dalam menghadapi perluasan dan penanaman alam Tongtian, oven langit dan bumi serta segel Kaisar Donghua tidak dapat mengeluarkan momentum tertinggi. Apalagi keduanya merupakan pemurnian dari Muyun, yang erat kaitannya dengan tubuh Muyun. Dalam menghadapi serangan habis-habisan di Tongtianjing, keduanya akan rusak, dan Muyun juga akan dimakan kembali. Saat ini, Tuo Bayu memandang Muyun dan Yeyi, tapi dia terlihat dingin dan serius. Dia dapat melihat bahwa mereka berada di jalan buntu. Mereka hanya bertahan dengan pil, tetapi alat pembatas di tangan mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan suci sebelumnya. Semuanya baik-baik saja. Apa yang dikatakan jiwa gelap itu benar. Tanganmu seluruhnya tertutup debu. Tuo mengeluarkan pisau ganda di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, selesaikan kalian berdua dan bunuh kalian. Sepatah kata jatuh, dan sosok Tuo Bayu saat ini, secepat kilat, dan langsung menuju ke arah Muyun. Bilah ganda bersilangan dan bilahnya tajam. Pada saat ini, tubuh pedang Muyun ditempa dan dipadatkan sebanyak 5 kali. Memegang sisa pedang, roh pedang tersembunyi dan siap. Boom! Raungan keras terdengar. Saat ini, bumi retak dan tanah beterbangan. Muyun berdiri di tempatnya, aman dan sehat. Sosok pendidikan Tuoba kembali hadir pada momen ini. Pedang ganda itu sedikit bergetar. Saat ini, Tuo Baoyu menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan dengan takjub. Siapa? Tuo Bayu minum sedikit. Saudari Lingling. Yeyi terkejut saat ini. Saudari Lingling. Muyun bahkan lebih terkejut. Muyun tahu sosok cantik itu. Dingin. Ling dingin dari Istana Es. Dia dikejar dan dibunuh oleh jiwa gelap sebelumnya, dan baru saja bertemu dengannya. Kali ini yang terjadi justru sebaliknya. Leng Lingling berdiri di depan Muyun saat ini, dengan momentum yang besar, tapi nafasnya telah banyak berubah dari sebelumnya. Ada di mana-mana, Leng Lingling dulunya adalah 10 tingkat teratas Hua Tianjing. Kini, sepertinya dia akhirnya mengambil langkah itu dan mendominasi jalan sejauh lebih dari 100 meter. Dingin. Tuo Boyu tampak terkejut saat itu. Tuo Bayu, Leng Lingling berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani. Sekarang, di dalam dan di luar klan Tuoba orang-orang dikirim untuk melacak Fei Huang Shenzong, terutama Mas Wan. Anda tidak tahu hubungan antara klan jiwa dan Fei Huang Shenzong. Sekarang Anda berani bekerja sama dengan klan jiwa. Jika para tetua Tuoba mengetahuinya, kamu takut. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuo Bayu Leng bersenandung, minggir dan urus urusanmu sendiri, tapi kamu ingin mati. Ingin aku menyingkir, Leng Lingling berkata sambil tersenyum, mari kita coba dan lihat siapa yang lebih kuat. Selain itu, sejujurnya, saya bertemu dengan penguasa Tuoba Yingtian sebelum saya datang ke sini. Dia tampak sangat marah dan mengirim seseorang untuk mencari. Saya percaya itu akan terjadi segera setelah aku datang ke sini. Begitu dia mengatakan ini, wajah Tuo Boyu sedikit berubah. Jika orang Tuoba melihatnya, kerjasamanya dengan jiwa gelap akan menjadi masalah besar. Jadi kali ini, dia hanya membawa 3 orang, dan merekalah 3 orang yang paling dia percayai. Jika kamu mundur sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk memohon. Jika tidak, Leng Lingling berkata dengan acuh tak acuh, ayo kita coba. Siapa yang bisa membunuh siapa? Begitu dia mengatakan ini, Tuo Bayu berjuang beberapa kali. Buruk, aku baik-baik saja. Dingin, aku ingat kamu. Tanpa berkata apa-apa, Tuo Boyu mengabaikan jiwanya dan berbalik lalu pergi.